Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Febriani dengan NIM 101230001 dari Prodi Matematika angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat kartesius. Pengertian dari sistem koordinat kartesius adalah sistem koordinat yang memuat angka-angka tertentu di setiap bidangnya yang tertulis dalam bentuk X dan Y. Koordinat ini ditemukan oleh seorang ahli matematika asal Prancis pada abad ke-17, yaitu René Descartes. Ciri utama koordinat kartesius adalah adanya dua garis tegak lurus yang saling berpotongan di satu titik. Kedua garis tersebut dinamakan sebagai sumbu koordinat. Sistem koordinat kartesius yang juga dikenal sebagai sistem koordinat kartesian dinamai dari matematikawan Prancis René Descartes. Dalam sistem ini, setiap titik pada bidang dua dimensi dapat diidentifikasi dengan pasangan terturut X dan Y, di mana X adalah jarak horizontal dari titik tersebut ke sumbu Y disebut absis, dan Y adalah jarak vertikal dari titik tersebut ke sumbu X disebut ordinat. Sumbu X dan Y membentuk sudut siku-siku, dan titik di mana kedua sumbu ini bertemu disebut titik asal atau titik 0,0. Dengan menggunakan sistem koordinat ini, kita dapat menentukan posisi setiap titik di bidang dengan mengukur jaraknya dari kedua sumbu. Sistem ini sangat berguna dalam berbagai bidang, termasuk matematika, fisika, dan teknik, karena memungkinkan kita untuk mempresentasikan hubungan antara dua variabel dengan cara yang visual dan mudah dipahami. Sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius memuat dua buah sumbu, yaitu sumbu yang arahnya vertikal atau bisa disebut sumbu Y, dan sumbu yang arahnya horizontal atau bisa disebut sumbu X. 1. Garis yang saling sejajar. Suatu garis dikatakan sejajar jika keduanya tidak akan pernah bertemu ujung dan pangkalnya. Hal itu karena kedua garis memiliki gradien yang sama. Contoh, garis sejajar adalah garis L dan N. 2. Garis yang saling tegak lurus dan berpotongan. Dua garis dikatakan tegak lurus jika keduanya saling berpotongan di suatu titik yang membentuk sudut 90 derajat. Garis yang saling tegak lurus adalah garis K dan N, serta garis K dan sumbu X. Titik perpotongan tersebut sama dengan titik koordinat kartesius. 3. Garis yang memotong. Dua garis dikatakan memotong jika keduanya berpotongan di suatu titik. Garis yang saling berpotongan adalah garis M dan L, serta garis M terhadap sumbu X dan Y. Titik perpotongan tersebut sama menunjukkan titik koordinat kartesius. Ini adalah ilustrasi diagram kartesius. Daerah kuadran 1 memiliki nilai absis X dan ordinat Y yang semuanya positif. Daerah kuadran 2 memiliki nilai absis X yang semuanya negatif dan ordinal Y yang semuanya positif. Dan kuadran 3 memiliki nilai absis X dan ordinat Y yang semuanya negatif. Daerah kuadran 4 memiliki nilai absis X yang semuanya positif dan ordinal Y yang semuanya negatif. Adapun rumus koordinat kartesius adalah X, Y dengan X nilai absis sumbu X dan Y nilai ordinat sumbu Y. Bisa dilihat dari gambar yang ditunjuk oleh panah warna merah, itu adalah titik pusatnya. Plotting. Plot titik pada sistem koordinat pelajaran ini memperkenalkan kita pada sistem koordinat. Ada banyak contoh sistem koordinat seperti gambar di atas. Cara standar untuk mempresentasikan sistem koordinat adalah pada sistem koordinat kartesian. Pada bidang koordinat kartesius, segala sesuatu didasarkan pada dua garis bilangan, yaitu garis horizontal atau datar seperti cakrawala dan garis vertikal atau naik dan turun. Sumbu horizontal diberi label sebagai sumbu X dan sumbu vertikal diberi label sebagai sumbu Y. Saat kami mendeskripsikan suatu tempat pada bidang, kami mendeskripsikannya dalam sumbu X dan Y
Mirip dengan cara kami memberi label pada sel di Excel atau titik pada peta. Pasangan bilangan X dan Y yang mewakili suatu titik tersebut koordinat. Pasangan bilangan X dan Y yang mewakili suatu titik disebut koordinat, dan X dan Y merupakan pasangan koordinat. Sama seperti X yang muncul sebelumnya Y dalam alfabet, X selalu muncul sebelum Y pada titik koordinat. Kuncinya adalah mengingat bahwa nilai X adalah angka yang sesuai dengan sumbu horizontal dan nilai Y adalah angka yang sesuai dengan sumbu vertikal. Jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Karena panjang ruas garis tidak boleh negatif, maka jarak antara dua titik selalu positif. Rumus jarak antara dua titik adalah X1, Y1 dan X2, Y2 adalah sebagai berikut. D sama dengan akar X2 kurang X1 dikali 2 ditambah Y2 dikurang Y1 dikali 2. Sekarang X2 min X1 adalah selisih horizontal kedua titik, sedangkan Y2 dikurang Y1 adalah selisih vertikal kedua titik. Luas segitiga. Rumus luas segitiga yakni L sama dengan setengah kali A kali T. Tetap berlaku pada jenis segitiga sembarang. Luas poligon adalah jika diketahui keliling suatu poligon, maka luas dapat dihitung dengan menggunakan rumus luas sama dengan keliling kali apotema dibagi 2. Rasio pembagian segmen garis. Rasio pembagian segmen garis. Rasio pembagian segmen garis adalah perbandingan dari panjang dua segmen garis yang dibentuk oleh sebuah titik atau garis yang memotong garis lainnya. Ini dapat dihitung menggunakan rumus rasio sebagai berikut. Misalkan, kita memiliki garis dengan dua titik A dan B, dan titik C membagi garis AB menjadi dua segmen. Jika rasio pembagian tersebut adalah M bagi N, maka panjang segmen AC dibagi oleh panjang segmen CB sama dengan M dibagi oleh N. Atau AC dibagi CB sama dengan M dibagi N. Contoh, jika AC dibagi CB sama dengan 2 dibagi 3, itu berarti segmen AC 2 kali lebih panjang dari segmen CB. Titik tengah segmen garis. Titik tengah segmen garis adalah titik di mana segmen garis tersebut terbagi menjadi dua bagian yang sama panjangnya. Untuk menemukan titik tengah segmen garis, Anda dapat menggambarkan garis dari ujung ke ujung segmen garis yang mengukur jaraknya. Kemudian, bagilah jarak tersebut dengan 2 untuk menentukan titik tengahnya. Dalam notasi matematis, jika segmen garis memiliki titik A dan B, maka titik tengahnya M. Dapat dinyatakan sebagai M sama dengan A tambah B dibagi 2, di mana M adalah titik tengah segmen garis AB. Titik berat atau sentroid dari segitiga. Titik berat dari sebuah segitiga adalah titik di mana tiga median segitiga tersebut bertemu. Median adalah garis yang menghubungkan sebuah titik sudut segitiga dengan titik tengah sisi yang berlawanan. Titik berat sentroid secara matematis dapat dihitung dengan mengambil rata-rata koordinat X dan Y dari segitiga titik sudut segitiga. Jika suatu segitiga adalah A dalam kurung X1, X2, B dalam kurung Y2, Y2 dan C dalam kurung X3, Y3, maka koordinat titik berat G dapat dihitung sebagai berikut. G dalam kurung XG, YG sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 Y1 tambah Y2 tambah Y3 per 3. Ini adalah cara umum untuk menentukan titik berat. Bukti analitik teorema geometri. Ada beberapa teorema geometri yang dapat dibuktikan secara analitik menggunakan metode matematika seperti geometri koordinat atau aljabar. Satu contoh adalah teorema Pythagoras.
yang dapat dibuktikan secara analitik dengan menggunakan koordinat titik pada bidang kartesius. Misalkan, kita memiliki sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, dan C adalah sisi yang membentuk sudut siku-siku. Titik sudut kanan adalah A, koordinat titik A adalah 0,0, dan koordinat titik B dan C masing-masing adalah A, 0 dan 0,B. Dengan menggunakan jarak antara dua titik yang diberikan oleh rumus jarak antara dua titik dalam koordinat kartesius, kita dapat menghitung panjang sisi A, B, dan C. C pangkat 2 sama dengan dalam kurung B dikurang 0 pangkat 2 tambah dalam kurung A kurang 0 pangkat 2. Ini adalah bentuk klasik dari teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadran panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang membentuk sudut siku-siku. Buktinya menggunakan metode analitik dari geometri koordinat. Sudut inklinasi dan kemiringan atau slope. Sudut inklinasi ini adalah sudut antara suatu permukaan atau garis dengan bidang horizontal. Sudut ini menunjukkan kemiringan atau kecuraman suatu permukaan relatif terhadap dataran horizontal. Kemiringan atau slope ini juga mengacu pada kemiringan atau kecuraman suatu permukaan, tetapi secara khusus mengukur perbandingan antara perubahan vertikal dan perubahan horizontal. Biasanya, kemiringan dinyatakan sebagai perbandingan antara tinggi atau vertikal dan jarak atau horizontal antara dua titik pada suatu garis atau permukaan. Garis-garis sejajar dan garis tegak lurus. Garis-garis sejajar adalah garis-garis yang memiliki arah yang sama dan tidak pernah bertemu, meskipun diperpanjang ke tak terbatas. Contohnya, jalan raya yang berjalan sejajar adalah garis-garis yang tidak pernah bersilangan. Garis tegak lurus adalah garis-garis yang membentuk sudut 90 derajat satu sama lain. Ini berarti garis-garis tersebut saling berpotongan secara tegak lurus. Contohnya, sudut yang dibentuk oleh dua dinding yang bertemu di pojok ruangan adalah sudut tegak lurus. Sudut antara dua garis. Sudut antara dua garis adalah ukuran rotasi yang diperlukan untuk membawa suatu garis ke posisi sejajar dengan yang lain. Sudut ini diukur dalam derajat atau radian, atau bisa disebut rad, dan dihitung berlawanan arah jarum jam dari satu garis ke garis lainnya. Sudut antara dua garis dapat berupa sudut tumpul lebih besar dari 90 derajat, sudut lancip kurang dari 90 derajat, atau sudut siku-siku sama dengan 90 derajat. Sudut antara dua garis biasanya merujuk pada jarak terpendek antara dua garis sejajar di bidang yang sama. Ini juga disebut sebagai jarak antara dua garis sejajar. Dalam geometri, jika dua garis sejajar memiliki persamaan AX tambah BY tambah C1 sama dengan 0 dan AX tambah BY tambah C2 sama dengan 0, maka sudut antara dua garis tersebut adalah C1 dikurang C2 akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini adalah jarak vertikal antara dua garis di bidang X, Y. Sekian video presentasi saya pada bab ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.